Saya beberapa bulan yang lalu sakit dan 2 kali dirawat di rumah sakit. Sampai sekarang kondisi belum bisa normal dan masih sering kambuh. Dengan kondisi tersebut, ekonomi keluarga sangat terganggu karena sebagian uang untuk berobat pinjaman. Bahkan untuk biaya sekolah anak sampai sekarang belum bisa membayar. Anak saya sekolah di pondok pesantren daerah Kalijambe Sragen kelas 2 KMA. Dengan kondisi tersebut di atas, apakah boleh saya menerima uang zakat untuk bayar hutang dan biaya sekolah? Apakah MTA mengalokasikan zakat untuk yang demikian di atas? Bagaimana cara mengajukan jika MTA mengalokasikannya? Ya, kalau Bapak ini termasuk dari salah satu 8 golongan yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah itu ayat 60, itu yang berhak menerima zakat. Kalau memang Bapak termasuk dari salah satunya itu, maka boleh menerima zakat. Lah, tadi disebutkan bahwa itu SPP-nya anak masih nunggak dan lain sebagainya. Lah bagaimana? Bapak bisa datang ke tempat sekolah anak itu minta keringanan. Minta keringanan. Kewajiban sesama muslim itu saling bertawun. Saling bertawun. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, salah satu bentuk ta'awun, maka Bapak datang ke sekolah anak tadi, minta keringanan. Insya Allah sekolah akan memberikan keringanan. Nah, kalau tadi dipertanyakan apakah MTA mengalokasikan itu, nah, kalau mengalokasikan bagaimana cara pengajuannya? Maka mohon maaf Bapak, pangapunten kami jawab, MTA tidak mengalokasikan dana untuk itu. Tidak mengalokasikan dana khusus untuk itu, tidak. Sehingga bagaimana cara mengajukannya? Ya tidak perlu diajukan, wong MTA tidak mengalokasikan dana khusus itu. Namun demikian, maka Islam ini tidak bisa dijalankan tanpa kebersamaan. Karena salah satu kewajiban sesama muslim adalah ta'awun, takaful itu. Nah, maka minta keringanan dulu. Minta keringanan. La islama illa bil jamaah. Islam ini tidak bisa dijalankan tanpa kebersamaan. Kalau kita sendiri, kalau kondisi seperti Bapak tadi, maka kita juga akan kesulitan. Kemana kita harus mengadu? Sedangkan orang Islam semuanya nafsi-nafsi. Masa bodoh, yang penting urusannya sendiri-sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Islam kita tidak berfungsi membiarkan saudara kita yang butuh pertolongan tidak kita tolong. Sedangkan kita juga tahu al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruh. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling membiarkan untuk tidak menolong padahal memang betul-betul butuh pertolongan. Nah, nanti kalau sekolahnya anak tadi tahu, insya Allah akan memberikan keringanan biaya. Akan memberikan keringanan biaya. Nah, apakah MTA mengalokasikan? Tidak. Nah, khusus untuk itu tidak. Namun bukan berarti MTA diam saja kalau ada keluarganya yang memang sakit, butuh pertolongan dan lain sebagainya, tetap kita akan berikan pertolongan. Jangankan warga MTA,
saudara-saudara muslim kita yang butuh uluran tangan, butuh pertolongan, yang nun jauh di sana, beda negara saja, alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin memberi uluran tangan. Saudara muslim kita yang ada di Palestina, kemarin dampak bencana Gunung Semeru dan lain-lain sebagainya, itu kita tidak kenal, itu pun tetap alhamdulillah Allah gerakkan hati, karena itu memang betul-betul butuh pertolongan. Namun demikian ya, setelah misalkan ditolong oleh saudara kita, biasanya kalau kita tidak sadar, itu keenaan tangan di bawah, merasa nyaman terus, sehingga tidak mau berbenah, tidak mau berubah, karena sudah penak tangan di bawah, ibaratnya ora rekoso wis dikei terus, sehingga untuk berusaha berbenah itu ya wis males. Ada yang seperti itu, bahkan tidak sedikit. Padahal yang ngerti al yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ning ternyata banyak yang lebih nyaman aji mumpung tangan di bawah, tibake penak, rasa keringetan, rasa hanu wis teko dhewe. Sehingga untuk berbenah tidak mau. Lah, solusi-solusi itu tidak harus dibantu dengan uang, bukan. Ya, bisa dibantu misalkan bagaimana bantu dengan ilmu, cara berusaha, bagaimana cara untuk berbisnis. Solusi itu tidak harus dengan uang. Ya, terkadang dengan uang itu terkadang malah menjerumuskan. Ya, terkadang menjerumuskan kalau dengan uang terus, uang terus, sehingga tidak bisa apa-apa. Nah, maka yang namanya ta'awun itu tidak harus dengan uang. Nah, bisa ya, diberi cara, oh caranya ini loh, usahanya ini dari kecil-kecilan dulu. Nah, itu tinggal diri kita mau berbenah apa tidak. Nah, kalau tadi kondisinya sakit, ya itu memang beda kondisinya, karena beliau sakit sehingga biaya berobat pun sampai berhutang. Nah, sekarang bagaimana? Nah, apa yang Bapak punya dulu? Bapak misalkan masih punya rumah, atau punya sepeda motor, atau punya ini, pokoknya berusaha dulu, berusaha dulu. Kalau memang punya rumah, ya sudah, berarti rumahnya bisa dijual untuk menutup biaya pengobatan tadi. Punya sepeda motor, sepeda motornya bisa dijual. Maka kondisinya bagaimana dulu? Tapi kalau langsung, misalkan saya langsung, ya MTA mengalokasikan itu, engkau kayak ngaku-ngaku, banyak saya ngaku-ngaku jadi pendengar kajian MTA, tujuannya ben untuk bantuan. Padahal kondisi Bapak ini betul kondisinya seperti ini, tetapi nanti banyak orang yang memanfaatkan kesempatan ngaku-ngaku jadi pendengar setia kajian MTA, entek-entek nah, sekarang sedang dililit utang, butuh pinjaman sekian-sekian. Tidak sedikit yang datang ke sini seperti itu, tidak sedikit. Ngakunya pendengar radio, pemirsa MTA TV setia, ingin silaturahim, senang sekali bisa bertemu dan lain sebagainya. Yang kedua, ngeten Ustadz. Nah, akhirnya terlilit utang ini itu, yes intinya kui kan gitu. Ya makanya usahakan dulu ya, usahakan dulu. Kalau memang betul-betul Bapak memang dalam kondisi fakir dan miskin betul, maka berhak menerima zakat. Nah, tapi kalau masih punya rumah, punya ini, punya itu dan lain sebagainya, ya maka itu diusahakan dulu.
itu bisa dijual dulu, kemudian mencari rumah kontrakan. Ya, insya Allah kalau itu keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran, insya Allah sudah tertangani semuanya. Ya, ada lagi?